Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wal afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kita kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, yang wajib kita patuhi, wajib kita teladani, wajib kita cintai, dan wajib kita rindukan, yang kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah nanti. Sosok yang paling layak dan pantas, bahkan wajib untuk dipelajari sejarahnya. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dan masih dalam pembahasan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir kita telah sama-sama membahas tentang satu hikmah, satu pelajaran, satu nasihat yang bisa kita ambil dari nasabnya Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dan memuliakan bangsa Arab daripada bangsa-bangsa yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dan memuliakan suku Quraisy daripada suku-suku yang lainnya. Dan termasuk keharusan atau konsekuensi dari mencintai Rasulullah adalah mencintai kaum yang dimana Rasulullah SAW muncul dari situ, dan kabilah yang dimana Rasulullah SAW dilahirkan daripada kabilah itu. Dan pada pertemuan lalu pula kita telah sama-sama mempelajari, mengetahui satu kaidah, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW akan menjadi mulia, sebab kemuliaannya adalah Rasulullah SAW. Tempat jika berkaitan dengan Rasulullah akan mulia, waktu jika berkaitan dengan Rasulullah pun akan menjadi mulia, nasab jika berkaitan dengan Rasulullah akan menjadi mulia, kemudian bahkan benda-benda mati pun jika berkaitan dengan Rasulullah SAW akan menjadi mulia. Baju yang berkaitan dengan Rasulullah akan menjadi mulia, bahkan sampai sendalnya beliau akan menjadi mulia. Kemuliaan tersebut sumbernya adalah Rasulullah SAW. Dan kami tegaskan pada pertemuan terakhir kita bahwa bukanlah waktu yang membuat Rasulullah menjadi mulia, bukan tempat yang membuat Rasulullah menjadi mulia, bukan nasab yang membuat Rasulullah menjadi mulia, bukan kabilah yang membuat Rasulullah menjadi mulia, bukan kaum yang membuat Rasulullah menjadi mulia, tapi justru waktu, tempat, kabilah, kaum, semuanya ini menjadi mulia karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan yang lalu pun kami dan kita semua sama-sama mempelajari bahwa sungguh aneh, sungguh mengherankan jika ada orang mengaku umatnya Rasulullah, kemudian membenci bangsa Arab sebagai bangsa Arab, sebagai sebuah bangsa Arab, masyarakat Arab,
ini adalah aneh. Ini adalah aneh. Bagaimana tidak? Karena kita wajib mencintai bangsa Arab dari sisi Rasulullah dari situ. Berasal dari bangsa itu. Dari sisi Rasulullah SAW termasuk bagian daripada mereka. Sebagaimana kita wajib mencintai suku Quraisy, memuliakan mereka dari sisi karena Rasulullah SAW adalah bagian dari mereka. Bukan dari sisi individu-individu. Mereka bukan, jenis mereka bukan. Tidak sama sekali. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam perkara ini. Mencintai Arab adalah karena cinta kita terhadap Rasulullah. Mencintai Quraisy adalah karena cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan ini menyempurnakan hikmah yang kita ulas barusan, yang kita ulas tadi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa a'ada 'alaina min barakati amin ila an qala wa la yunafi dhalika ma qad yalhaqu min su'in bi kulli man qad harafa min al-arab aw al-quraisyiyin an siratillahi azza wa jalla. Dan itu tidak menafikan atau tidak menafikan semua itu. Artinya konsekuensi, keharusan kita mencintai bangsa Arab dan kita mencintai suku Quraisy. Tidak bisa kecintaan kita terhadap mereka ini dinafikan oleh ma qad yalhaqu min su'in, oleh apa yang kadang nempel dari keburukan, bi kulli man qad harab, pada setiap orang yang telah melenceng minal Arab wal Quraisyin, orang dari bangsa Arab atau dari suku Quraisy yang telah melenceng. Artinya begini. Tentu ada pertanyaan, lah bagaimana kalau seandainya orang Arabnya menyimpang? Bagaimana kalau seandainya suku Quraisynya menyimpang? Maka apakah karena penyimpangan individu kemudian menafikan kewajiban kita, keharusan kita mencintai mereka sebagai bangsa yang di situ Rasulullah SAW dilahirkan, sebagai bangsa yang di situ Rasulullah SAW bagian daripadanya? Tidak menafikan. Tidak menafikan sama sekali. Kita lagi-lagi tidak membahas dari sisi individu per individu, tidak. Dari sisi yang kita bahas adalah kecintaan kita. Dari sisi sebuah bangsa yang Rasulullah SAW adalah bagian daripadanya. Sebuah suku, kabilah, sebuah kaum yang merupakan Rasulullah SAW adalah bagian daripadanya. Jadi karena Rasulullahnya. Sehingga kalau ada yang melenceng dari kalangan mereka, siapapun itu, maka itu tidak menafikan keharusan kita mencintai mereka dari sisi mereka adalah kaum atau suku atau anggota dari suku kaum di mana Rasulullah SAW berasal daripada suku tersebut atau kaum tersebut. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, kita lanjutkan. An siratillahi azza wa jalla wa hatta an mustawa al-karamati al-islamiyyah allati ikhtaraha Allah li'ibadihi. Baik. Tadi ini penegasan yang dijelaskan tadi. Jadi kalau ada di antara mereka dari kalangan Arab, dari suku Quraisy yang menyimpang dari jalan yang benar, yang menyimpang dari jalannya Allah, yang bertentangan dengan kemuliaan Islam, maka ketahuilah itu tidak menafikan keharusan kita mencintai mereka sebagai suku Arab, mereka sebagai kaum Arab, mereka sebagai suku Quraisy, sebagai kabilah Quraisy, tidak. Kenapa? Lianna hadzal inhiraf, ini sebab lain. Lianna hadzal inhiraf aw inhitata min sya'nihi an yudiya bima kana min nisbatin bainahu wa bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yulghiyaha min al-i'tibar. Karena penyimpangan ini atau kerendahan dari kemuliaan Islam yang dialami atau yang terjadi pada
individu-individu mereka, itu secara otomatis akan memutus hubungan mereka dengan Rasulullah SAW. Secara otomatis akan memutus hubungan mereka dengan Rasulullah. Secara otomatis juga mereka tidak akan dianggap hubungannya dengan Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana? Lihat kembali, kita mencintai bangsa Arab karena apa sih? Karena Rasulullahnya. Kita mencintai suku Quraisy karena apa sih? Karena Rasulullahnya, kan seperti itu. Kalau ada dari kalangan Arab, dari kalangan Quraisy kok melenceng dari jalannya Rasulullah, melenceng dari kemuliaan agama, maka melencengnya mereka ini sudah cukup untuk memutus hubungan antara mereka dengan Rasulullah. Lihat, perhatikan hubungan antara mereka dengan Rasulullah. Kalau mereka melenceng dari jalan Rasulullah, berarti mereka secara otomatis memutus hubungan dengan Rasulullah. Secara otomatis akan seperti itu. Sehingga lagi-lagi ditegaskan, jika ada dari kalangan bangsa Arab atau suku Quraisy yang melenceng dari jalan yang benar, yang melenceng dari jalannya Rasulullah, yang bertentangan dengan kemuliaan-kemuliaan Islam, maka ketahuilah itu semua tidak menafikan keharusan kita, konsekuensi kita mencintai mereka semua. Kenapa? Karena kita cinta mereka disebabkan Rasulullahnya. Kalau mereka kok melenceng dari jalan Rasulullah, secara otomatis mereka memutus hubungan dengan Rasulullah SAW. Maka dari sisi individu kita tidak akan mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka memutus hubungan dengan Rasulullah SAW. Selesai. Jadi ingat, kita mencintai mereka karena ada hubungan dengan Rasulullahnya. Kita memuliakan mereka karena ada hubungan dengan Rasulullahnya. Kalau hubungan ini diputus, selesai. Berarti per individu, secara perorangan, mereka telah memutus sendiri hubungan yang karena hubungan itulah, hubungan dengan Rasulullah, yang karena hubungan itulah kita wajib mencintai mereka. Selesai. Nah, makanya lagi-lagi perlu dipertegas bahwa jika Anda benci perorangan orang Arab, maka jangan benci Arabnya. Tapi bencilah, silahkan individunya, walaupun benci tidak baik. Tidak suka mungkin maksudnya. Baik, kalau Anda tidak suka, ini lebih diperhalus lagi. Kalau Anda tidak suka dengan individu daripada bangsa Arab, karena dia melenceng dan lain sebagainya, maka silahkan tidak suka dengan individu tersebut. Tapi bangsa Arabnya tidak boleh dibenci. Kalau Anda tidak boleh tidak disukai. Kalau Anda tidak suka dengan suku Quraisy, maka silahkan Anda tidak suka dengan suku Quraisy, maksudnya adalah dengan individu dari pada suku Quraisy tersebut. Adapun suku Quraisynya kita sama sekali tidak boleh tidak suka terhadap mereka. Jadi perlu diperhatikan, secara umum ada kaitan antara suku Quraisy, bangsa Arab dengan Rasulullah SAW. Selama kaitan itu ada, maka mereka akan menjadi mulia. Tapi ketika kaitan dan ikatan itu mereka putus, maka mereka telah menghinakan diri mereka sendiri. Siapa mereka ini? Mereka individu dari kalangan bangsa Arab dan suku Quraisy. Karena pada asalnya mereka mulia. Tapi kalau mereka memutus sendiri hubungannya, yang mana hubungan tersebut adalah alasan di mana kita harus mencintai mereka, maka mereka sama dengan telah merendahkan diri mereka sendiri secara pribadi, secara individu. Baik, kami rasa itu jelas perbedaan antara suatu kelompok dari sisi mereka adalah kelompok, satu golongan dari sisi mereka adalah golongan, satu masyarakat dari sisi mereka adalah sebuah masyarakat, dengan individu masing-masing daripada kelompok, golongan, masyarakat, kaum tersebut. Ini jelas jauh sekali perbedaannya. Baik, sehingga perlu betul-betul diperhatikan.
Baik, kita lanjutkan. Poin kedua yang dari hikmah atau pelajaran atau nasihat yang bisa kita ambil dari sejarah nasabnya beliau, kelahiran beliau dan persusuan beliau. Poin kedua, kita baca nasnya. Laisa min qabilil musadafati an yulada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman thumma la yalbathu an yafqida jaddahu aidan fayansha'a an-nash'ata al-ula min hayati ba'idan an tarbiyatil abi wa ri'ayatihi mahruman an 'atifatil wa hunuwiha. Baik. Bukan suatu kebetulan dilahirkannya Rasulullah SAW dalam keadaan yatim. Ini diperhatikan, bukan suatu kebetulan Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Kemudian bukan juga suatu kebetulan Rasulullah SAW ketika usianya masih sangat muda dan bahkan masih usia kanak-kanak, Rasulullah juga ditinggalkan oleh kakeknya tercinta pada usia 8 tahun. Ini bukan suatu kebetulan. Sehingga Rasulullah SAW karena dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian masih kecil sudah ditinggal oleh ibunda tercintanya, dan juga tidak lama berselang ditinggal oleh kakeknya tercinta. Sehingga Rasulullah SAW hidup dan bertumbuh kembang dari fase kehidupannya jauh dari yang namanya pendidikan orang tua, perhatian orang tua. Bahkan Rasulullah SAW jauh dari yang namanya kasih sayang ibu dan kecintaannya. Ini bukan satu kebetulan. Kok bisa seperti itu? Kita lanjutkan, kita ikuti. Laqad ikhtarallahu azza wa jalla li nabiyyi hadhihi an-nash'ah li hikamin bahir. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perkembangan ini. Cara tumbuh kembang seperti ini. Lahir dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun ditinggal oleh ibundanya tercinta. Nah, kemudian masih kecil berpisah dengan keluarganya, ada di Bani Sa'ad dengan Sayyidah Halimah Sa'diyah dalam proses persusuan. Usia 6 tahun baru dikembalikan kepada ibundanya Sayyidah Aminah. 1 tahun sudah ditinggalkan oleh ibundanya tercinta. Dirawat oleh kakeknya tercinta, usia 8 tahun ditinggalkan pula. Ini pilihan Allah, ini seperti ini. Kenapa? Li hikamin bairah, karena ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa di balik semua itu. Apa hikmahnya? Baik. La'alla min ahammiha, yang terpenting daripada hikmahnya adalah an la yakuna lil mubtilina sabilun ila idkhalir riba fil qulub aw ihamin nas bi anna Muhammad alaihi salam inma rada'a libana da'watihi wa risalatihi allati nada biha mundu sibahu bi irsyadin wa tawjihin min abihi wa jaddihi wa lima la wa inna jaddahu Abdul Muttalib kana sadran fi qaumihi falaqad kanat ilaihi ar-rafadatu was-siqayah. Baik, perhatikan. Ada banyak hikmah tentunya di balik tumbuh kembang atau proses tumbuh kembangnya Rasulullah SAW di awal-awal kehidupan beliau atau di masa kecil beliau. Di antara yang terpenting daripada hikmah-hikmah itu adalah agar orang-orang yang menghendaki kebatilan tidak memiliki jalan sama sekali untuk memasukkan keraguan-raguan di dalam hati manusia atau untuk mengelabuhi manusia bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil dakwahnya, mendapatkan kerisalahannya dari mana? Dari semenjak kecil melalui bimbingan ayah, melalui bimbingan kakek dan keluarganya. Allah. Lihat. Perhatikan atau ingat bahwa Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Naam, iya. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak mendapatkan pendidikan dan perhatian dari orang tuanya, dari ayahnya. Iya. Bagaimana mungkin Rasulullah belajar agama
belajar dakwahnya dari ayahandanya, itu tidak mungkin, mustahil, titik. Mustahil. Mustahil adatan tentunya, mustahil. Kemudian bagaimana mungkin Rasulullah SAW juga mempelajari dakwahnya, mempelajari Islam dari kakeknya, atau mengambil dari kakeknya, kenabian dari kakeknya, contoh gitu. Jadi belajar bagaimana caranya berdakwah menjadi seorang orang yang mengaku-aku menjadi Rasul. Dari siapa? Dari kakek? Enggak, karena masih kecil sudah ditinggal kakeknya. Usia 8 tahun, bagaimana sih usia 8 tahun? Anak usia 8 tahun baru bisa apa istilahnya kan? Baru tamyiz, baru mumayyiz saja kok. Walaupun Rasulullah punya kelebihan cerdas dan yang lainnya, tapi tidak beda secara umum dengan anak-anak umum lainnya. Bayangkan. Lahir dalam keadaan yatim, jadi tidak mungkin mendapatkan pendidikan, arahan dari seorang ayah. Kemudian usia 8 tahun sudah ditinggal oleh kakeknya. Jadi tidak mungkin seusia itu Rasulullah dibekali pendidikan atau diajari bagaimana caranya menjadi pemimpin, bagaimana caranya menjadi orang-orang yang mengaku sebagai Rasul. Itu benar jauh sekali, jauh sekali. Tapi bayangkan jika keadaannya terbalik, keadaannya sebaliknya. Rasulullah dilahirkan bukan dalam keadaan yatim. Rasulullah tidak ditinggalkan oleh kakeknya ketika beliau masih kecil. Bayangkan, maka akan mudah sekali bagi orang-orang yang menghendaki kebatilan, orang-orang yang menghendaki syubhat, untuk memasukkan syubhat dan kebatilan di hati para pengikut Rasulullah SAW, yaitu kaum muslimin, dengan mudah. Mereka akan mengatakan, oh Rasulullah itu belajar itu didikan ayahnya, itu didikan kakeknya. Akan mengatakan seperti itu. Didikan ayah, didikan kakek, dan seterusnya. Apalagi kakeknya merupakan pemimpin di kaumnya. Bahkan kakeknya ini memiliki satu kemuliaan apa? Karena Rafadah dan Siqayah itu beliau yang memimpin. Jadi pada masa dulu ada sebuah aktivitas disebut Rafadah. Apa ini Rafadah? Jadi masyarakat dari dulu, masyarakat saling tolong menolong, saling bahu membahu untuk mengumpulkan makanan, menjamu siapa? Tamu-tamu Allah yang akan datang berziarah kepada Baitullah. Khususnya pada musim haji. Kami sampaikan ini juga diantara bukti dan dalil bahwa haji itu memang diwarisi dari Nabiullah Ibrahim dari dulu. Kemudian Rasulullah datang dan dikukuhkan oleh Rasulullah SAW. Kakeknya tercinta Abdul Muttalib ini adalah pemimpin di kaumnya yang memiliki kemuliaan Rafadah dan Siqayah. Jadi kalau Rafadah, masyarakat berbondong-bondong, saling tolong menolong, bahu membahu, mengumpulkan makanan, disediakan untuk apa? Untuk orang-orang yang akan berhaji. Walaupun caranya tentu ada kesalahan dalam cara, sudah dibahas itu. Atau ada beberapa kesalahan. Tentu tidak semua, sebagian dari mereka atau sebagian besar dari mereka. Kemudian Siqayah, kalau Siqayah ini memberi minum. Memberi minum untuk orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, Masya Allah. Intinya kakeknya tercinta Abdul Muttalib adalah pemimpin di kaumnya, itu benar. Tapi walaupun beliau pemimpin, beliau Abdul Muttalib tidak mungkin akan sempat mengajari kepemimpinan kepada Rasulullah SAW, mengajari tentang dakwah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ditinggal oleh kakeknya tercinta dalam keadaan masih kecil, berusia 8 tahun. Anak 8 tahun itu sedang asik-asiknya main, belajar pun baru mulai. Bahkan Rasulullah ingat tidak bisa baca, tulis. Bagaimana dakwahnya dipelajari dari kakeknya, sehingga tidak mungkin. Diambil dari ayahnya, oh tidak mungkin. Diambil dari kakeknya, tidak mungkin. Ini hikmah di antara hikmah-hikmah yang sangat jelas dan kuat di balik Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, dan Rasulullah SAW ditinggal kakeknya dalam keadaan beliau masih sangat kecil usianya. Baik. Wa min at-tabi'i an yurabbi al-jaddu hafidah awil abu ibnah ala ma yahfadhu ladaihi min al-mirath. Karena tabi'i artinya biasa sekali, dan itu sangat biasa kalau seandainya ada seorang kakek mendidik cucunya atau seorang ayah mendidik anaknya agar
mendapatkan atau menjaga apa yang sudah menjadi warisan turun-temurun daripada tradisi, ajaran dan seterusnya. Tapi ingat, Rasulullah tidak memiliki kesempatan seujung kuku pun saat itu untuk sempat belajar dari ayahnya atau dari kakeknya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan kita semua keyakinan yang kuat yang tidak bisa tergoyahkan sampai akhir hayat nanti, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.